outside and see what we can see. Let's go for a walk outside underneath the tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih semangat ya untuk belajar walaupun masih suasana pandemi, kita masih melakukan yang namanya pembelajaran daring. Amal soleh disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu kita belajar tentang macam-macam ilmu pengetahuan alam dan manfaat kegunaannya ketika kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu adalah pengukuran besaran pokok dan besaran turunan, agar kita tahu sebenarnya apa sih pengukuran itu. Nah, pengertian dari pengukuran yaitu pengukuran itu adalah kegiatan untuk membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di sini ada kata besaran dan ada kata satuan. Apa sih pengertian dari besaran dan satuan itu? Untuk satuan kemarin sudah kita singgung pengertiannya, terus ada macam-macamnya, ada satuan baku dan tidak baku. Untuk besaran pokok, besaran, pengertian dari besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi yang memiliki nilai yang dapat diukur itu merupakan besaran. Adapun satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi satuan itu di sini berfungsi sebagai pembanding. Agar lebih jelasnya lagi, kita lebih memahami tentang pengukuran, bisa kita lihat contoh kasus di layar. Nah, ada dua orang. Yang pertama itu katakanlah Pak Anton. Dia sedang panen raya, yaitu panen buah semangka. Dan alhamdulillah panennya itu sangatlah memuaskan untuk tahun ini, karena dia panen sebuah semangka yang sangat besar dan dibantu untuk panennya itu untuk tahun ini dibantu oleh cucunya yang bernama Eza. Pak Anton ini pengen tahu sebenarnya panen semangkanya itu seberapa besarkah, seberapa panjangkah, karena ternyata di rumahnya itu tidak ada meteran. Jadi Pak Anton mengukur panjang dari semangka itu menggunakan telapak tangannya, menggunakan jengkal. Nah, ada berapa jengkalkah panjang dari semangka itu? Karena memang pengen tahu, diukurlah semangka itu. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal. Dan ternyata diperoleh pengukuran yang dilakukan oleh Pak Anton itu memperoleh angka 5 jengkal. Cucunya pun tidak ketinggalan untuk melakukan pengukuran, karena cucunya pun juga pengen tahu berapa sih hasil dari
panennya tahun ini. Dan ternyata ketika Mas Eza itu melakukan pengukuran menggunakan jengkalnya, itu menghasilkan 9 jengkal. Wah, ternyata ada perbedaan ya antara jengkalnya Pak Anton dengan Mas Eza. Jadi pengukuran tersebut diulang kembali, pinjam meteran tetangganya. Ternyata dari hasil pengukuran menggunakan meteran, dia memperoleh nilai yaitu 100 cm. Pak Anton ketika mengukur panjang dari semangka itu menghasilkan nilai 100 cm, dan ketika cucunya itu mengukur panjang dari semangka itu juga mendapatkan nilai 100 cm. Ternyata sama, karena dia menggunakan alat yang sama. Karena tadi kita sudah belajar pengertian dari pengukuran, yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur. Besaran yang diukur oleh Pak Anton dan Mas Eza itu apa? Yaitu yang diukur adalah panjang. Jadi panjang itu termasuk dari besaran. Sedangkan satuannya apa? Yang ada di kasus ini. Yang ada di kasus ini satuannya itu adalah jengkal dan sentimeter. Jadi ada dua, yaitu jengkal dan sentimeter. Karena memang satuan itu berfungsi sebagai pembanding. Yaitu kalau untuk Pak Anton memperoleh 5 jengkal, sedangkan ketika cucunya itu mengukur itu memperoleh angka 9 jengkal. Itu nggih untuk konsepnya dari pengukuran. Jadi pengukuran itu artinya itu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Dan di dalam pengukuran itu ada dua kata yang harus kita mengerti, yaitu besaran dan satuan. Sudah tahu nggih konsepnya pengukuran itu bagaimana, terus besaran itu apa, terus satuan itu apa. Nah, untuk minggu kemarin sudah kita bahas satuan itu ada berapa sih Us? Kalau ini mengulang kembali nggih. Satuan itu ada dua, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, untuk satuan baku contohnya adalah sentimeter. Sedangkan satuan tidak baku dalam kasus ini yaitu adalah jengkal. Kenapa sentimeter itu dikatakan satuan baku? Karena satuan baku itu adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Jadi ketika digunakan satu orang dengan orang yang lainnya, maka nilainya akan tetap sama. Jadi sentimeter itu termasuk dari satuan baku. Sedangkan jengkal itu tidak termasuk dari satuan baku, tetapi termasuk satuan tak baku. Kenapa? Karena satuan jengkal itu apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dalam kasus ini yang dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Pak Anton dan Mas Eza itu memiliki nilai yang berbeda. Satunya 5, satunya 9. Karena memang jengkalnya Pak Anton dan cucunya itu berbeda, lebih besar atau lebih lebar jengkalnya Pak Anton dibandingkan cucunya. Untuk pengukuran sendiri itu nanti ada dua, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Bisa dilihat di dalam slide yang pertama. Gambar yang pertama itu merupakan pengukuran langsung. Kenapa kok bisa dikatakan langsung? Karena pengukuran yang pertama itu menggunakan alat, sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Itu kan ada seorang bapak yang
menghitung atau mengukur keliling pohon jati menggunakan meteran. Karena dia itu menggunakan alat, yaitu namanya meteran, langsung mendapatkan nilai kelilingnya ada berapa. Tetapi untuk contoh yang kedua, itu pengukuran tidak langsung. Kenapa? Karena pengukuran yang ada di gambar nomor 2 itu membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Yang pertama, ada beberapa bapak-bapak yang merentangkan tangannya untuk mengetahui iklan dulu nih, ada pesawat yang lewat. Karena rumah Ustazah itu memang merupakan lintasan pesawat, jadi memang kadang hampir setiap hari itu pasti ada pesawat yang lewat di atas rumah Ustazah. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang gambar yang kedua itu merupakan pengukuran tidak langsung karena membutuhkan beberapa proses untuk menghasilkan nilai. Ya, bisa dilihat di dalam slide itu kan ada beberapa bapak-bapak yang merentangkan tangannya agar mengetahui berapa orang yang berapa orang yang dapat mencakup keliling dari pohon jati itu. Dari bapak-bapak itu nanti setelah diketahui berapa orangnya, baru nanti dihitung rentangan tangan dari setiap masing-masing bapak itu berapa panjangnya, baru nanti ditotalkan, dijumlahkan. Nah, kita ketahuilah keliling dari pohon jati tersebut. Jadi tidak langsung dapat nilainya, melalui beberapa tahap. Itu merupakan contoh dari pengukuran tidak langsung. Setelah kita mengetahui tentang pengukuran, kita bahas tentang besaran. Ada contoh kasus, bisa dilihat di dalam slide. Ada tenaga kesehatan yang sedang mengecek suhu pasiennya, dan dari pengecekan tersebut itu menghasilkan nilai angka 36,2 derajat Celcius. Yang mana yang merupakan besaran US? Yang merupakan besaran itu adalah suhunya. Suhu pasien itu merupakan besaran, sedangkan 36,2 itu adalah nilainya, dan derajat Celcius itu merupakan satuannya. Pengertian dari besaran tadi sudah kita bahas, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan ditambahi lagi dan dinyatakan dengan angka. Contohnya ada panjang, luas, volume, dan kecepatan. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur dan bisa diangkakan, bisa dinyatakan dengan angka, itu merupakan besaran. Kalau warna bagaimana, Us? Karena warna itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka, maka warna itu bukan termasuk besaran, bukan termasuk dari besaran. Contoh lain dari sesuatu yang bukan besaran itu rasa. Kita kan tidak bisa mengetahui atau tidak bisa mengukur rasa. Entah rasa sayang, rasa kasih sayang kita kepada orang tua, rasa ketika kita mencicipi rasa
manis dan sebagainya. Nah, itu kan tidak bisa diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka, sehingga itu bukan merupakan besaran. Adapun macam-macam besaran itu nanti kita bedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Adapun pengertian dari besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok ini berdiri sendiri karena memang tidak diturunkan dari besaran lain. Adapun jumlahnya itu ada 7. Jadi selain 7 itu termasuk dari besaran turunan. Adapun dari 7 besaran pokok itu adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk satuan internasionalnya, satuan yang memang biasanya digunakan secara global, itu ada meter, kilogram, detik, kelvin, ampere, kandela, dan mol. Nah, itu adalah satuan internasional dari besaran pokok. Untuk besaran turunan, pengertiannya adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari satuan besaran pokok. Maksudnya diturunkan itu adalah dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian atau pembagian. Contohnya bisa dilihat di dalam slide. Nomor 1 itu ada luas. Luas itu untuk persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Jadi panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Jadi untuk luas itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan panjang karena satuannya adalah meter dan meter. Tuh. Kita ke pengukuran besaran pokok. Besaran pokok yang pertama yang akan kita ukur, yang akan kita ketahui untuk kita belajar bersama, yang pertama adalah panjang. Nah, panjang itu merupakan besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Lebih detailnya bisa dilihat contoh pertama, itu kita mengukur panjang menggunakan alat yang namanya penggaris. Untuk panjang pensil itu 6 cm, panjang spidol itu 12 cm, dan panjang bolpen itu 11 cm. Nah, ini adalah konversi dari satuan panjang. Konversi itu berarti konversi itu adalah perpindahan antara satuan satu ke satuan yang lainnya. Nah, dari kilometer ke milimeter ini insya Allah kalian di waktu SD insya Allah sudah mengenalnya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter ke milimeter. Kalau turun itu dikalikan 10, tapi kalau naik itu dibagi dengan 10. Nah, contoh kasusnya, ubahlah satuan di bawah ini menjadi satuan SI. Tadi sudah Ustazah katakan udah di awal di penjelasan kalau untuk satuan internasional dari panjang itu adalah meter. Nah, satuan internasional itu adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan atau diakui oleh seluruh negara. Untuk panjang itu satuannya adalah meter. Yang pertama berarti kita ubah 6 cm diubah menjadi meter karena dia naik 2 kali, berarti dikalikan dengan 1/100, nanti angkanya adalah 0,06 meter. Ini meter nggih, bukan sentimeter, berarti Ustazah tipu ini. Yang kedua yaitu 12 cm
dijadikan ke meter bisa dibagi dengan 100, akan mendapatkan nilai 0,12 meter. Dan yang ketiga untuk bolpennya berarti 0,11 meter. Bisa nanti dikalikan dengan 1/100, bisa dibagi dengan 100. Boleh dipilih salah satu yang menurut kalian itu paling mudah. Alat yang kedua untuk mengukur besaran panjang di dalam slide itu namanya jangka sorong. Nah, di dalam jangka sorong itu nanti ada nama-namanya. Ada rahang sorong atas, rahang tetap bawah, terus ada benda yang diukur, rahang sorong bawah, skala nonius, skala utama. Nah, di dalam jangka sorong, hal yang harus kalian ketahui, hal yang harus kalian pahami itu tentang membaca skala nonius dan skala utamanya. Bagaimana caranya kita itu membaca skala utama dan skala noniusnya? Nah, ini ada contoh kasus cara membaca jangka sorong. Nah, yang atas itu ini diperbesar nggih Ustazah ini. Yang atas itu merupakan skala utama, sedangkan yang biru yang bawah itu skala noniusnya. Jadi ada 2 skala utama dan skala noniusnya. Bisa dilihat di buku paketnya masing-masing. Di buku paket Erlangga ada, di buku BSE juga ada. Bisa dilihat di buku paketnya masing-masing, atau enggak searching di Google, insya Allah juga ada. Bagaimana membacanya? Yang pertama, skala utama yang berada di depan angka 0 skala nonius adalah 3,1. Terus yang kedua, garis nonius yang berhimpit tegak dengan skala utama adalah garis 9. Jadi 9 dikali 0,01 cm sama dengan 0,09 cm. Terus kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. 3,1 ditambah 0,09. Biar lebih jelas lagi, Ustazah oret dulu bentar. Nah, ini dilihat, yang pertama itu adalah skala utamanya. Nah, ini itu adalah skala utama. Bagaimana melihatnya, membacanya? Dilihat, nah, sebelum angka nonius yang bawah ini, itu angka berapa? Nah, ternyata adalah ini, yaitu 3,1. Untuk yang atas itu skalanya, nah, dari 3 ke 4 ini itu berarti 1 cm. Nah, dari 3 terus ini, nah, itu berarti 3,1 untuk membacanya ya. Bentar. Nah, ini 3,1, ini 3, ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, dan ini 4. Satuannya adalah sentimeter. Sedangkan yang bawah untuk skala noniusnya itu dari 0 sampai dengan 10 itu harus kita kalikan dengan 0,01 cm. Jadi
untuk yang bawah kenapa kok harus dikalikan dengan 0,01 cm? Karena memang ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm, sehingga untuk skala noniusnya itu harus dikali dengan 0,0 cm. Nah, bagaimana Us untuk menghitung yang skala noniusnya? Kita lihat garis nonius yang berhimpit tegak dengan skala utamanya. Nah, yang berhimpit tegak itu kan yang ini. Ini angka berapa? Ternyata ini itu angka 9. Jadi harus untuk skala noniusnya itu harus kita kalikan dengan 0,01 cm. Kenapa? Karena memang ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Paham nggih untuk membaca jangka sorongnya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk penjumlahannya, totalnya, berarti benda yang kita hitung itu panjangnya 3,19 cm. Besaran yang selanjutnya, besaran yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah waktu. Contoh dari alat yang bisa kita gunakan ada jam, ada stopwatch. Nah, waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Adapun konversi waktu atau pengubahan waktu dari satu satuan ke satuan yang lain bisa dilihat di dalam slide. Insyaallah sudah paham sekali. 1 jam itu ada berapa menit, ada berapa detik. 1 menit itu ada berapa jam, ada berapa detik. Insyaallah sudah paham semuanya nggih. Ada contoh kasus ubala satuan di bawah ini dari 5 jam ke menit. Nah, tinggal kita kalikan saja 5 dikali 60, kita mendapat 300 menit. Yang kedua 12 jam menjadi detik, berarti kita kalikan dengan 3600. Untuk yang ketiga 35 menit menjadi detik, berarti kita kalikan dengan 60. Untuk yang keempat 720 detik menjadi 720 detik menjadi jam, berarti kita bagi dengan 3600. Jadi 0,2 jam. Yang kelima menit menjadi jam, berarti kita bagi dengan 60. Terus jawabannya adalah 12 jam. Dan contoh yang terakhir yaitu 360 menit menjadi jam. Karena naik berarti dibagi dengan 60, yaitu kita peroleh 60 jam. Tadi kita membahas tentang alat-alat yang bisa kita gunakan dan konversi besaran pada besaran pokok kita ke besaran turunan. Luas sebuah bangun datar itu dapat dicari menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Tadi sudah Ustazah jelaskan di awal. Nah, untuk kasusnya itu sisi tembok itu 3 meter, berarti luasnya 3 meter kali 3 meter dihasilkan 9 meter kuadrat. Nah, untuk besaran pokok penyusun besaran luas, karena tadi meter kali meter, berarti diperoleh, kalau meter itu diperoleh dari besaran panjang
besaran panjang dikali besaran panjang. Jadi besaran luas itu diturunkan dari besaran panjang dan panjang. Sama halnya dengan volume. Nah, kalau ini bagaimanakah cara mengukur volume benda yang tidak beratur? Kalau volume balok terus bola itu bisa menggunakan rumus. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan volume yang tidak beratur, yang tidak teratur? Kita bisa menggunakan yang namanya gelas ukur. Mudah saja. Cara pertama itu menggunakan gelas ukur. Dikasih air dulu, gelas ukurnya itu 50 ml. Sebelum ditambahi dengan bendanya, ketika sudah ditambahi dengan bendanya menjadi 60 ml. Berarti volumenya dari benda tersebut yaitu 10 ml. Untuk yang kasus yang kedua, yang hijau itu dari 30 ml menjadi 50 ml, berarti volume batu itu adalah 20 ml. Hari ini berarti kita belajar tentang pengukuran, pengertian dari pengukuran, terus besaran, terus satuan, terus ada juga besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Setelah itu cara pengukuran ada dua, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Dan terakhir kita membahas tentang konversi satuan dan macam-macam alat yang bisa kita gunakan untuk pengukuran besaran pokok maupun besaran turunan. Nanti jangan lupa absensinya nggih di Google Form, di deskripsi YouTube. Dan nanti ada soal juga, itu nanti soalnya mencakup pembelajaran minggu kemarin dan hari ini. Amal soleh dikerjakan, karena itu nanti Ustazah anggap sebagai ulangan harian bab pertama. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.